Oke, hari ini kita akan belajar tentang SWOT, analisis SWOT ya. Di mana SWOT itu adalah strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, threats ancaman. Prinsip analisis SWOT itu menempatkan posisi masa depan dengan modal dasar kekuatan dan kelemahan yang kemudian digunakan untuk memperkirakan apa saja opportunities, peluang, ataupun threats atau ancaman. Jadi, SWOT ini melihat dari dalam. Apa itu kekuatan, apa kelemahan untuk menghadapi opportunities maupun threat. Jadi, kekuatan kelemahan kita digunakan untuk menghadapi ancaman maupun peluang yang ada. Sedangkan prinsip analisis Taos adalah menempatkan posisi masa depan dengan melihat threats atau opportunities hanya sebagai peluang atau ancaman semata, lalu melihat weakness dan strengths kondisi saat ini. Kalau SWOT dari dalam, kalau Taos dari luar. Maksudnya gimana? Kita melihat ancaman apa dulu, threats apa yang ada untuk mengukur kekuatan dan kelemahan kita saat ini. Peluangnya apa, ancamannya apa, jadi kita bisa ukur kita akan lanjut atau enggak untuk dalam industri tersebut. Jadi kita lihat keadaan luar dulu. Kita lihat keadaan luar, kita bandingkan dengan kekuatan dan kelemahan kita. Tujuan analisis SWOT. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang terlibat sebagai input untuk merancang proses, sehingga proses yang dirancang dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien. Tadi kan kita udah bahas, SWOT itu menilai kekuatan dan kelebihan kita, dan kita bandingkan untuk opportunity dan threat. Ingat, kalau internal kita bisa kendalikan, eksternal kita tidak bisa kendalikan. Jadi yang bisa kita kendalikan hanya kekuatan dan kelemahan dari dalam. Sedangkan faktor eksternal, faktor luar, itu di luar kendali kita. Jadi yang kita bisa ubah, yang kita bisa identifikasi hanya S dan W-nya saja, kekuatan dan kelemahan kita, supaya bisa berjalan secara optimal, efektif, dan efisien untuk proses menghadapi faktor eksternal. Yang kedua, untuk menganalisis suatu kondisi di mana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu. Tadi kita kan udah identifikasi, berarti kita analisis dong kondisinya, kita akan buat planning-planning apa aja. Nah, yang ketiga, mengetahui keuntungan yang dimiliki perusahaan kompetitor. Nah, kita kan udah lihat opportunity maupun peluang. Berarti kita udah menganalisa dong kegiatan-kegiatan, tingkah laku dari eksternal. Otomatis kita udah melihat kegiatan apa yang dilakukan kompetitor kita. Untung nggak kita untuk menghadapi mereka, atau kita malah lebih banyak ancamannya dari kompetitor. Yang keempat, menganalisis prospek perusahaan untuk penjualan, keuntungan, dan pengembangan produk yang dihasilkan. Kalau kita udah lihat, udah analisis, opportunity dan threat-nya, otomatis kita bisa buat dong produk apa yang akan menjadi unggulan kita. Sehingga kita menjadi lebih untung, lebih efisien, dan lebih efektif dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, operasional perusahaan. Yang kelima, menyiapkan perusahaan untuk siap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Kalau kita sudah lihat kekuatan dan kelemahan kita, otomatis kita bisa tahu kita bisa nggak hadapi ancamannya, bisa nggak meraih opportunity-nya. Nah, yang terakhir, menyiapkan untuk menghadapi adanya kemungkinan dalam perencanaan pengembangan di dalam perusahaan. Jika opportunity-nya lebih gede, otomatis kita akan mengembangkan perusahaan kita di masa depan, di masa yang akan datang.
Nah, kalau yang tadi tujuan SWOT, yang ini tujuan TOWS. Kalau tujuan TOWS, untuk memunculkan semua alternatif yang mungkin dijalankan berdasarkan faktor kunci internal dan eksternal, bukan untuk menentukan strategi yang terbaik. Kalau SWOT tadi dia lihat strategi planning A, planning B, planning C, sedangkan ini cuman alternatif-alternatif aja. Karena kita melihat kemungkinan dari luar. Kita melihat threat dan opportunity dahulu, sehingga kita lihat kondisi kita. Jadi kita lihat ancaman apa yang ada, opportunity apa yang ada, baru kita bandingkan dengan kekuatan dan kelemahan kita. Jadi kita lihat dulu alternatif A, B, C, D. Jadi kita belum tentukan strategi yang terbaik. Yang kedua, memaksimalkan peluang yang tersedia. Opportunity-nya udah kita analisis, berarti kita lihat opportunity-nya banyaknya apa aja. Jadi opportunity yang lebih maksimal yang akan kita lebih utamakan, yang kita ambil. Ancamannya kita minimalisasi. Itu tujuan yang ketiga, untuk mengantisipasi segala bentuk tantangan dan menyediakan beberapa solusi. Jadi ancamannya kita minimalisasi sehingga kita buatkan solusi-solusinya untuk ancaman tersebut. Kita kendalikan ancamannya sehingga opportunity-nya lebih tinggi. Yang terakhir, untuk memastikan kelemahan tidak membebani perusahaan atau kemajuan perusahaan. Nah, ini berarti kita pastikan kelemahan kita. Jika kan kita tadi utamanya menganalisis opportunity dan threat terlebih dahulu, sehingga kita udah tahu sanggup nggak kita menghadapi opportunity-nya, sanggup nggak kita menurunkan threat-nya. Sehingga kalau misalnya kita nggak sanggup, berarti kita tidak akan lanjut karena akan membebani usaha, sehingga kelemahan kita malah lebih banyak. Kita nggak akan berhasil. Jadi kita otomatis leaving market, meninggalkan pasar. Nah, di sini ada tabel strength dan weakness. Nah, untuk variabel-variabelnya ada beberapa macam. SDM, proses, produk, harga, tempat atau saluran distribusi, promosi, maupun layanan konsumen. Nah, kalau di SDM, itu ada berapa sih jumlah pegawai kita, banyak atau sedikit, itu kekuatan atau kelemahan kita. Pendidikan pegawai, itu kelemahan atau kekuatan kita. Ketersediaan tenaga ahli juga demikian. Training atau pelatihan juga demikian. Koordinasi intern dalam perusahaan, insentif, bonus, dan penghargaan. Itu mana yang kekuatan, mana yang kelemahan kita. Kita analisis. Untuk yang proses juga demikian, mana yang kekuatan kita dan mana yang kelemahan kita. Pertumbuhan industri cepat atau enggak, program pengembangan kita banyak atau enggak, efektivitas kita, efisiensi kita, kelengkapan akses kita, fasilitas kita. Terus produk, kualitas produk kita gimana, kualitas sumber air kita gimana, branding produk kita gimana, kemasan produk kita bagus enggak, menarik enggak. Ini perusahaannya contohnya perusahaan air minum kemasan ya. Yang keempat, harga. Biaya operasional kita tinggi atau rendah? Kalau tinggi berarti kekuatan kita. Kalau tinggi berarti kelemahan kita. Kalau biaya operasional kita efisien, efektif, dan rendah berarti itu kekuatan kita. Harga bahan bakunya gimana? Pajak produk kita tinggi enggak? Harga produk jadi kita tinggi atau rendah? Kalau tinggi berarti itu kelemahan, harga produknya kalau rendah berarti jadi kekuatan kita. Kita bisa bersaing dengan perusahaan kompetitor. Tempat atau saluran distribusi, lokasi operasional perusahaan, luas cakupan wilayah distribusi, lokasi mata air, jauh enggak? Luas cakupannya banyak enggak? Lokasi operasional perusahaan dekat dengan pabrik, dekat dengan sumber air minum enggak? Promosinya, biaya pemasangan iklannya tinggi enggak? Sponsorship-nya banyak enggak? Media internetnya, promosi kepada pelanggan secara langsung enggak? Terus layanan konsumen, penyelesaian terhadap problem cepat enggak? Penyelesaian komplainnya cepat atau lama? Pelayanan terhadap masukan, kritik, dan saran bagaimana? Kita bisa nilai sendiri. Karena ini
tabelnya tabel strength dan weakness, berarti kita yang menilai diri kita sendiri. Di sini ada keterangannya. Sumber daya manusia, proses, produk. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah para pegawai, manajer, marketing, direktur perusahaan, atau semua orang yang berkecimpung di dalam perusahaan itu sendiri. SDM ini dimasukkan dalam faktor internal perusahaan karena berperan penting di dalam pelaksanaan operasional intern perusahaan. Proses yang dimaksud adalah tahapan yang dijalankan oleh semua SDM yang ada di dalam perusahaan. Contohnya mulai dari proses awal memproduksi produk sampai proses memasarkan produk. Proses ini sangat penting pada faktor internal karena jika tidak ada proses yang dilakukan maka perusahaan tidak dapat berjalan. Jadi nggak ada yang dilakukan berarti perusahaan itu mati. Nggak ada yang dilakukan kan? Berarti nggak berjalan dong perusahaannya. Yang ketiga, produk. Produk yang dimaksudkan adalah suatu bentuk hasil yang didapat dari proses yang dijalankan oleh perusahaan. Hasilnya apa? Produk kita apa? Yang keempat, harga. Harga merupakan nilai suatu barang. Baik barang yang digunakan selama proses maupun barang atau produk yang dihasilkan dari proses tersebut. Harga ini dinilai dengan mata uang. Karena uang bisa menjadi modal dan keuntungan bagi perusahaan, maka perusahaan perlu memperhatikan harga agar tidak terjadi kerugian bagi operasional. Otomatis harga jual pasti lebih tinggi dari harga produksi. Sehingga perusahaan mendapat keuntungan, biaya operasionalnya juga dimasukkan. Yang kelima, tempat dan saluran distribusi. Tempat dan saluran distribusi yang dimaksud di sini adalah tempat di mana perusahaan itu berdiri dan menjalankan semua aktivitas perusahaan, baik aktivitas produksi sampai aktivitas distribusinya. Yang keenam, promosi. Promosi merupakan bentuk memperkenalkan produk perusahaan kepada masyarakat luas yang akan menjadi konsumen untuk produk yang dijual. Promosi ini sangat penting dilakukan perusahaan agar produksi dapat terjual dan dapat mencapai target penjualan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketujuh, layanan konsumen. Layanan konsumen merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang merupakan konsumen produk untuk mendengarkan semua keluhan, kritik, dan saran dari konsumen. Keluhan, kritik, dan saran itu nantinya ditindaklanjuti oleh perusahaan sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Nah, setelah tabel strength dan weakness, sekarang tabelnya opportunity dan threat. Untuk opportunity dan threat, faktor eksternal itu ada ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun pasar. Kalau di ekonomi, itu ada nilai tukar mata uang dan nilai pajak yang ditetapkan pemerintah. Ingat yang saya bilang tadi, kalau untuk opportunity dan threat, itu adalah faktor eksternal. Jika faktor eksternal itu di luar kendali kita, jadi bukan kita yang kendalikan. Karena yang bisa kita kendalikan hanyalah kekuatan dan kelemahan kita yang bisa kita atur. Sedangkan faktor eksternal itu di luar kendali kita. Yang atur orang lain. Kayak nilai tukar mata uang bukan kita yang atur. Nilai pajak bukan kita yang atur. Terus yang sosial, pro kontra masyarakat terhadap keberadaan pabrik kita. Dampak limbah pabrik terhadap lingkungan masyarakat. Budaya masyarakatnya selalu menggunakan air bersih enggak? Budaya masyarakatnya membuang sampah sembarangan tidak? Mana yang menjadi kelemahan dan mana yang menjadi kekuatan kita untuk menghadapi opportunity dan threat yang ada. Jadi kalau menggunakan air bersih berarti kan opportunity, berarti masyarakat kesadaran untuk air bersihnya tinggi. Sedangkan threat berarti ini ancaman, kebudayaan masyarakat yang selalu membuang sampah sembarangan. Nah, kalau di Indonesia, silakan dijawab sendiri saja. Nah, yang keempat, politik kebijakan pemerintah tentang standar kualitas air minum. Yang kelima, pasar, persaingan dengan perusahaan lain. Ancaman pendatang baru, ancaman produk atau jasa pengganti. Misalnya depo isi ulang air, karena kan kita produk air dalam kemasan. Nah, di sini penjelasan untuk ekonomi. Ekonomi menjadi faktor eksternal karena segala kondisi ekonomi yang terjadi di suatu negara
pasti akan berpengaruh pada kondisi keuangan suatu perusahaan. Maka dari itu, ekonomi dijadikan sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi banyak perusahaan. Sosial, lingkungan sosial masyarakat dapat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan. Sebab jika lingkungan sosial di sekitar perusahaan itu baik, maka kondisi perusahaan juga akan ikut terdukung dengan kondusifnya lingkungan sosial masyarakat. Budaya atau kebiasaan yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi kondisi perusahaan karena budaya akan mempengaruhi pola hidup masyarakat. Politik, gejolak politik yang terjadi di suatu negara pasti akan berpengaruh kepada kondisi perusahaan manapun. Karena politik di sini berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Segala bentuk usaha yang didirikan pasti harus mematuhi beberapa peraturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah yang berlaku di negara tersebut. Jadi, sudah pasti kondisi politik di luar akan mempengaruhi kondisi perusahaan. Pasar. Pasar yang dimaksud adalah kondisi jual beli yang terjadi di masyarakat. Jadi, pasar di sini meninjau pula kondisi persaingan produk beberapa perusahaan untuk memperebutkan konsumen. Makin banyak saingan, berarti pangsa pasarnya semakin terambil oleh pendatang baru maupun kompetitor. Nah, di sini ada tabel untuk strategi-strategi, di mana ada strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Ada kekuatan, ada peluang, ada ancaman, dan ada kelemahan. Kekuatan kelemahan faktor internal, peluang dan ancaman itu faktor eksternal. Jika kekuatan kita lebih tinggi dan peluangnya lebih banyak, otomatis kita menggunakan strategi SO atau strategi winner. Sehingga kita menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Sedangkan kelemahannya lebih banyak dan peluangnya tinggi. Sehingga kita meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya strategi ST. Kalau strategi ST, strength kita banyak, ancamannya juga banyak. Berarti kita harus berdefense. Sedangkan yang terakhir, strategi WT, weakness dan threat. Kelemahan kita tinggi, threat-nya juga lebih tinggi. Otomatis kita harus meminimalkan kelemahan kita untuk menghindari ancaman. Contohnya kita contohkan dengan dari perusahaan. Kita contohkan ke diri kita sendiri. Contoh untuk yang SO. Bapak, Ibu, teman-teman, misalnya, punya kekuatannya apa? Misalnya jago bela diri. Bapak, Ibu mau ke suatu tempat. Di tengah jalan, ada ancaman, ada peluangnya juga. Ancamannya misalnya ancamannya kecil doang. Ancamannya kecil, tapi peluangnya gede. Ada duit 1 triliun. Ancamannya bisa kita hadapi misalnya. Kita jago bela diri, ancamannya cuman begal. Oke. Kita punya strength dibandingin dengan peluangnya tinggi. Strength kita ada. Ancamannya kecil lah, nggak ada apa-apanya. Wong jago bela diri kok. Berarti kita gunakan strategi SO. Kita akan jadi pemenang. Kita jago bela diri, ada begal, mati begal, peluangnya kita ambil. Strategi SO. Untuk yang strategi WO, itu menggunakan strategi flank, menyamping ya. Bapak Ibu sama, jago bela diri, tapi kelemahannya Bapak Ibu penakut. Oke? Bapak Ibu penakut, jago bela diri, tapi Bapak Ibu penakut. Nah, itu ada ancamannya. Ancamannya begal atau lewati kuburan. Terus peluangnya kecil doang, 1 juta. Dapatnya ada 1 juta. Berarti kan kelemahan kita banyak, opportunity-nya kecil,
opportunity-nya kita gedein deh 1 miliar. Berarti kita ke samping. Nah, ini ada pilihan. Ada pilihan kuburan, ada pilihan begal jalannya. Berarti Bapak Ibu pilih salah satu, meminimalkan kelemahan. Bapak Ibu jago bela diri, tapi Bapak Ibu penakut. Kalau lewat kuburan, Bapak Ibu penakut, jago bela diri. Melawan setan nggak butuh bela diri, tapi Bapak Ibu juga penakut. Berarti Bapak Ibu lewat jalan yang ada begal. Bapak Ibu masih bisa jago diri, jago bela diri kan? Biarpun penakut, tapi Bapak Ibu bisa gunain itu. Sehingga kita harus minimalkan rasa takut untuk memanfaatkan peluang, mengambil peluang yang ada. Itu namanya strategi WO. Jadi flank, lewat ke samping. Flank attack, nanti ada materinya lagi. Terus strategi ST. Berarti strength-nya tinggi, ancamannya juga tinggi. Contohnya bagaimana? Kita punya kekuatannya apa? Ancamannya tinggi juga. Opportunity-nya cuman duit 1.000 misalnya. Ancamannya sekian. Berarti kita menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Kita defense saja. Jadi nggak perlu kita lanjut. Kita nggak perlu lawan. Misalnya tadi, Bapak Ibu jago bela diri. Di situ ada jalan menuju duit 1.000 perak. Ada begal. Bapak biarpun Bapak Ibu kita punya kekuatan jago bela diri, untuk mendapatkan 1.000, ngapain gitu loh kita harus lawan begal. Ya udah kita defend aja. Kecuali begalnya datang ke kita. Jadi kita cuman menggunakan kekuatan kita untuk ancaman itu kalau datang menghampiri kita. Nah, yang terakhir, strategi WT. Ini loser. Jadi meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Bapak Ibu tidak jago bela diri. Bapak Ibu penakut. Ada kuburan. Terus peluangnya nggak ada. Ada begal. Jadi Bapak Ibu, bila ancaman begalnya datang ke kita, Bapak Ibu lari atau menjadi penonton saja. Sama kayak di perusahaan. Kalau strategi WT, Bapak Ibu punya perusahaan air minum. Punya perusahaan air minum ya. Tapi Bapak Ibu lemah, harganya besar. Pangsa pasarnya dikit, nggak ada pangsa pasar malahan. Ancaman pendatang baru bisa harganya lebih rendah, kualitasnya lebih bagus. Ya, Bapak Ibu jadi penonton. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mau bersaing dengan pendatang baru, mau bersaing dengan yang sudah ada, Bapak Ibu nggak bisa bersaing. Udah mati. Kita cuma jadi penonton doang. Makanya strategi WT ini adalah loser. Bertahan, tapi jadi penonton. Masih mendingan yang ST tadi. Kita bisa bertahan. Ada kekuatan. Kalau yang ini kita otomatis meninggalkan pasar. Karena kelemahan kita itu harus kita tutupi. Bagaimana caranya menurunkan biaya? Atau kita menghindari ancaman pendatang baru. Kita harus turunin biaya, produksinya lebih diefisienkan. Jadi strateginya macam-macam. Ada yang sebagai pemenang, ada kita flank, ada kita defense, ada kita loser. Kalau flank, otomatis kita bisa berhasil dengan strategi WO, kita bisa ke posisi kuadran 1, posisi winner. Tapi winner strateginya nggak berjalan baik, bisa kita ke flank loh. Ingat, nggak selamanya kita menjadi winner di dalam suatu industri. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi strategi-strategi, bagaimana kita menjalankan strategi kita. Apakah strategi tersebut berhasil atau strategi tersebut gagal. Oke, untuk materi SWOT cukup sekian dulu. Kita lanjutkan ke materi internal factor analysis summary dan materi external factor analysis summary di minggu depan. Terima kasih buat yang udah memperhatikan dan selamat malam.